Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin sharing analisa XUSD untuk seminggu ke depan. Mohon maaf kemarin saya nggak bikin analisa karena sedang sakit. Oke, kita akan mulai untuk mapping. Oke, saya sedikit ingin menjelaskan mengenai konfirmasi entry. Sebentar kita buka XUSD. Kemarin saya profit sekitar 50 pips di XUSD di supply. Coba kita cek XUSD M15. Oke. Kemarin saya entry di sini yang pertama. Saya entry di sini. Nah, di sini 50 pips. Yang kedua saya entry di sini di supply. Di supply sini. Dan running sekitar 80 pips. Oke. Saya ingin sedikit bahas mengenai konfirmasi entry. Coba kita cek di sekarang, zona sekarang kita hapus dulu ya. Price ini adalah supply M15. Ketika price mencapai supply, kita perlu mencari konfirmasi di lower time frame M1. Oke. Sebentar. Nah, ketika price mencapai supply di sini kita lihat ini adalah low-nya di sini. Coba kita zoom. Ini adalah low-nya, di break dan jadi change of character di sini. Oke, ini chok. Dan di sini kita lihat ini adalah pullback inducement. Sorry di sini. Oke. Nah, kemarin saat harga di sini close, saya sudah marking zona ini dan saya agak telat entry-nya. Saya entry tuh kemarin di sini. Sebentar, kita lihat prosesnya. Saya tuh kemarin entry-nya itu di, nah di sini saya entry kemarin. Jadi agak telat, tapi lumayan dapatnya sekitar 40 pips ke bawah. Coba kita mainkan. Ini di sini ada demand, dia kehalang demand ini, lalu respect. Sempat ke demand lalu respect. Nah, itu dia respect. Terus turun lagi, jebol lagi. Dapat sekitar 40 pips. Oke. Ini adalah contoh konfirmasi entry di M1. Oke. Sekarang kita bahas mengenai analisa XUSD untuk seminggu ke depan. Sebentar. Kita cek time frame weekly ya, karena kita cek mingguannya. Oke, kita cek di weekly. Candle weekly kemarin close bearish ya. Tapi meskipun bearish, dia tidak bisa meng-close di bawah candle low sebelumnya, weekly sebelumnya. Tapi di sini tetap di daily, di weekly, di ini bearish ya, kuat bearish. Kalau kita cek di time frame daily, setelah dia mengambil inducement di sini, dia turun dengan sangat kencang ke bawah. Ini inducement ya. Nah, ini adalah external liquidity, low yang lemah. Tapi kita nggak tahu ya, entah dia respect dari sini terus dia naik ke atas atau dia malah turun lebih jauh ke bawah. Nah, untuk refinementnya kita akan mencari di lower time frame H1 M15. Oke, sekarang kita cek H1 nya secara strukturnya. Ini H1 ya. H1 di sini kita lihat masih bearish. Secara structure ini adalah boss terakhir di sini H1. Sorry agak lama guys ya. Ini boss terakhir, di sini inducement di swap. Inducement di swap. Oke. Nah, di sini sama sekali nggak ada inducement. Nah, berarti supply di sini menjadi supply sekaligus inducement dan pasti akan di swap. Dan kemarin kita lihat bahwa harga ini juga men-swap ya, inducementnya. Ini inducement ya. Tuh di swap. Nah, itu kenapa saya kemarin sell. Kenapa saya sell di sini? Pertama, di sini ada equal high. Sama di sini ada inducement. Nah, jadi ketika dua liquidity ini diambil, dia akan turun dengan sangat kencang. Ini ya.
Dua liquidity ini diambil, dia akan turun dengan sangat kencang. Sekarang kita cek M15, M30. Sama ya. Nah, ini equal high. Kemarin dia naik kencang, itu hanya manipulasi aja ya untuk mengambil liquidity. Sebelum kita marking mapping, itu kita perlu memarking liquidity ya. Nah, di sini kita lihat ini liquidity inducement, ini equal high. Udah diambil, turun. Kemarin saya sell di sini. Tapi saya nggak share sinyal di grup. Saya yang saya share cuma di sini doang. Jadi kemarin saya cuma entry sekali, malam sekali. Oke, dan ini masih akan terus turun ya kalau kita cek. Tapi di sini belum ada bosnya ya, belum ada bos untuk bearish. Kapan dia akan menjadi bos? Ketika ini di break. Oke, ini sudah valid jadi low ya. Kenapa? Sudah mengambil inducement di atas. Nah, planning kita besok itu ketika ini di break ya dan jadi bos, maka supply kita adalah di sini. Oke, seperti ini. Ini dia kalau misalnya dia break. Nah, ini jadi inducement di sini. Oke. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Sorry guys. Oke, ini inducement. Nah, ketika ini di break dan jadi bos, pastilah dia akan pullback ke supply. Nah, ketika ini di break, kita akan cari buy di sini sebelah kiri. Di sebelah kiri, dan kita akan cari POI-nya di mana. Coba kita ke kiri. Nah, di sini nih. Oke, kita lihat ini ada demand di sini. Bagus ini bagus zonanya ya. Bagus. Ini peluang. Ketika ini bos jadi bos dan ini di break ke bawah sini, nah kita bisa buy di sini untuk pullback ke supply. Oke. Untuk pullback ke supply. Kita akan mencari konfirmasi buy di sini dan mencari konfirmasi sell di sini. Oke. Dua zona ini menarik untuk kita pantau minggu depan. Kalau dia break bos seperti ini, lalu dia membreak high di seperti ini akan menjadi change of character untuk bullish. Tapi kalau dia respect supply dan menjadi bearish lagi, dia akan turun lebih jauh. Karena kalau cek di daily itu ada gap di sini. Bukan nggak mungkin ya guys ya, tapi perlu diingat ya, ini hanya opini saya aja, jangan jadikan sebagai sinyal karena saya khawatir teman-teman loss. Oke. Jadi ini hanya opini saya aja, jangan terlalu yakin dengan opini saya karena saya juga masih suka kena SL. Oke. Itu untuk perspektif daily, weekly, H1, M15, M30. Nah, sekarang kita perlu mengecek news untuk seminggu ke depan, apakah ada news yang menarik. Oke. Sebentar. Kita buka news. Hari Senin nggak ada news, Selasa nggak ada, Rabu ada di sesi New York, core CPI, Kamis ada, Jumat juga ada. Berarti yang poin yang utama tuh hari Rabu, Kamis dan Jumat. Senin Selasa nggak ada news. Oke. Itu aja guys ya yang saya ingin sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.